Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Halo Merdos, hari ini di malam hari ini kita akan berbincang-bincang kali ini dengan Dr. Eti Mardian, spesialis obstetri dan ginekologi. Temanya kali ini kita adalah tentang rahim turun haruskah operasi. Nah, kita akan menunggu bergabungnya Dr. Eti. Kita tunggu sebentar. Oke. Halo. Ya. Halo, Dok. Mas. Assalamualaikum, Dok. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku sambil jalan ya ini ya, nggak apa-apa ya. Iya, Dok. Lagi di jalan ya, Dok ya. Yuk. Tapi suara saya terdengar jelas ya, Dok ya? Kenapa? Ini Suara saya kita. Ya, Dengar, suara saya Mas, terdengar jelas ya? Oke. Jelas. Iya. Dok, mungkin untuk malam hari ini kita akan bincang-bincang santai nih, Dok. Iya. Ya, dengan temanya yang sesuai tema ini, Dok ya, rahim turun haruskah operasi seperti itu. Iya. Mungkin ini banyak pertanyaan yang diajukan oleh Dr. Eti ya saat waktu lagi praktek ya, Dok ya. Yuk, betul. Iya. Sebenarnya kita bisa langsung aja, Dok ya. Sebenarnya harus operasi, Dok. Langsung nih, Dok. Langsung to the point ya, sesuai judulnya. Iya dong, langsung to the point. Rahim turun haruskah operasi? Iya, betul. Kalau mau menjawab ini sebenarnya kita harus tahu dulu ya, Mas. Apa sih rahim turun itu ya? Jadi rahim turun itu, jadi harus tahu apa itu rahim turun. Kemudian harus tahu sebabnya apa. Terus kemudian yang ketiga, harus tahu faktor risikonya apa saja. Lalu kemudian yang keempat, harus mulai ngerti tentang tata laksananya ya. Jadi rahim turun itu adalah kondisi di mana rahim yang seharusnya letaknya itu ada di, maaf ya, vagina bagian atas, itu ternyata kemudian dia melorot gitu. Dia turun. Turunnya kemana? Harusnya kan dia adanya itu nggak sampai di harusnya itu di bagian vagina bagian atas gitu kan. Lah dia tuh melorot sampai ke pertengahan vagina, bahkan sampai keluar dari vagina. Itu namanya rahim turun ya. Tapi sebenarnya rahim turun itu biasanya nggak sendirian, Mas. Jadi ada namanya organ panggul ya. Dia itu sekawan dengan yang namanya kandung kemih dan rektum. Rektum itu usus yang dekatnya anus. Mereka itu tiga sekawan sebagai organ panggul. Jadi yang bagian depan itu kandung kemih, yang bagian tengah itu rahim, dan bagian belakang itu adalah rektum. Ya, Dok, bentar, Dok. Mungkin saya potong sebentar nih, Dok. Kalau saya baca di artikel itu ada kandung kemih juga bisa turun juga. Apa bedanya, Dok? Bisa, betul banget. Jadi kandung kemih itu sangat bisa turun. Kenapa? Seperti yang saya bilang itu tadi itu ada tiga sekawan organ panggul. Jadi berarti saling berkaitan gitu ya? Iya, organ panggul itu tempatnya adalah di rongga panggul. Nah, supaya dia tetap ada di tempatnya di rongga panggul, dia itu dijaga oleh yang namanya dasar panggul. Dasar panggul itu banyak, mulai jaringan ikat kayak ligamentum yang menyangga rahim. Kemudian ada namanya fascia. Fascia itu seperti tataan ya, kalau kita bayangkan tuh seperti tataan di vagina yang menyangga supaya kandung kemih tidak turun. Kemudian ada tatakan di vagina di bagian belakang yang menyangga supaya rektum tidak melorot ya. Kemudian ada otot dasar panggul, Mas, yang kita kenal sebagai otot levator ani ya. Kemudian nanti ada lagi otot kecil-kecil di daerah perineum, di daerah vagina. Itu semua merupakan satu kesatuan yang disebut dasar panggul yang harus kuat. Harus kuat dan menyangga supaya organ panggul itu tetap ada di rongga panggul. Suatu ketika dasar panggul ini bisa mengalami kerusakan atau kelemahan.
Kenapa kok bisa rusak? Kenapa kok bisa itu. lemah? Ternyata yang paling sering menyebabkan kerusakan atau kelemahan ini itu adalah kehamilan dan persalinan. Kehamilan dan persalinan. Ini mungkin Betul. tahan dulu dok, mungkin tahan dulu ya. Kita menyapa dulu para merdes ini yang sudah bergabung dengan kita, dok. Jadi kalau nanti ada yang ingin bertanya-tanya seputar tema ini bisa langsung ketik ya, ada di kolom question itu ya, atau di kolom pertanyaan. Untuk namanya nanti akan saya rahasiakan seperti itu. Oke dok, lanjut dok. Berarti tadi dari apa? Gara-gara karena apa tadi dok? Bisa dilanjutin dok? Halo? Iya. Iya. Karena persalinan ya dok ya. Salah satu faktornya adalah karena persalinan. Nah, persalinan yang seperti apa ini sebenarnya? Ya, oke ya. Jadi gini, kenapa sih persalinan kok bisa menyebabkan kelemahan atau kerusakan dasar panggul? Sebenarnya kalau persalinannya itu bagus, tidak ada apa-apa, ya insya Allah aman ya. Cuman ada persalinan yang memang berisiko menyebabkan kerusakan dasar panggul. Jadi gampangannya begini mas, maaf ya, liang vagina itu kan diameternya sebenarnya sekitar 3,3 cm harusnya, cuman segitu. Cuman ketika ada bayi lahir, ukuran kepala itu diameternya 9,5 sampai 10 cm. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah segala jaringan ikat otot yang ada di daerah vagina itu kan harus melar toh akhirnya, supaya kepala atau badan bayi itu bisa lewat. Nah, sesuatu yang melar, bayangkan itu seperti balon kalau ditiup ya, itu kan kalau misalnya dia bisa dilewati, mungkin dia cuma melar ya, melar aja gitu. Tapi kadang-kadang jadi robek, kayak balon itu pecah ya. Bisa membayangkan ya. Kemudian kemungkinannya dua ya, kerusakan itu kemungkinannya dua. Satu memang damage, yang kedua adalah weakness. Kerusakan, rusak ya, mungkin robek atau weakness. Kenapa kok bisa weakness? Ya kayak bayangkan saja balon itu kalau ditiup dia akan membesar kan, tapi pada saat anginnya dibuang, apa yang terjadi dengan balon itu? Dia akan lempir gitu loh mas. Nah, mirip seperti itu. Jadi di sini itu perannya kenapa kok abis lahiran itu banyak yang menyarankan senam Kegel ya, supaya kuat lagi. Ya itu ya. Jadi kita bicara patofisiologinya dulu. Kemudian kembali ke pertanyaan, lalu persalinan seperti apa yang sangat berisiko? Pernah ada penelitian yang dilakukan oleh Profesor Budi Iman Santoso ya, salah satu senior uroginekologi rekonstruksi yang ada di Jakarta. Beliau itu meneliti faktor-faktor resiko yang kira-kira menyebabkan otot dasar panggul itu tidak bekerja sesuai dengan seharusnya. Ternyata ketahuan bahwa resiko tinggi itu akan sangat mudah terjadi pada satu yang melahirkan anak pertama. Kemudian dua, itu kalau berat badan bayinya itu gede ya. Kemudian yang ketiga itu adalah persalinan dengan alat. Ya, persalinan dengan alat tuh mungkin pakai vakum, pakai forceps di tang itu. Dan yang berikutnya yang juga cukup berisiko itu adalah persalinan di mana ngetennya kala 2 ya namanya. Kala 2 itu mulai dari pembukaan lengkap sampai mengejan sampai bayi lahir. Itu lamanya lebih dari 65 menit. Jadi itu adalah persalinan yang sangat berisiko, menyebabkan dasar panggul mengalami kelemahan atau kerusakan. Ya, gitu ya. Kemudian kalau dari sini kan akhirnya kita sudah tahu tata laksananya seperti apa. Berarti tata laksananya karena dasar panggulnya lemah, blorot, maka yang blorot itu harus kita kembalikan ke tempatnya semula. Cara mengembalikan bagaimana? Satu, kalau ringan bisa dengan senam Kegel mas, supaya otot dasar panggulnya itu kembali kuat. Atau kalau misalnya sudah nggak bisa lagi, derajatnya tinggi banget ya. Jadi rahim turun itu derajatnya ada 4. Ada 4 skala berarti maksudnya seperti itu ya dok ya? Atau 4 kategori gitu ya? Jadi yang pertama itu adalah derajat 1, kemudian derajat 2, derajat 3, derajat 4. Derajat 1 itu kalau dia melorot tapi nggak terlalu parah ya. Jadi melorot tapi belum terlalu parah.
Kalau derajat 2, melorotnya itu kurang lebih 1 senti sudah untuk gitu ya, untuk dari selaput darah kurang lebih 1 senti di atasnya. Sampai 1 senti melewati selaput darah. Kalau grade 3 itu melewati lebih dari 1 senti di bawah selaput darah, di luar selaput darah. Kalau grade 4 itu sampai keluar semua. Jadi itu Dok, derajatnya. Dok, tanda-tandanya seperti apa sih dok sebenarnya dok? Kira-kira kalau rahim Ya. turun atau turun peranakan ya istilahnya kalau di bahasa Indonesia ya, seperti itu ya. Oke, rahim turun atau turun peranakan atau cancer itu sebabnya sih apa tanda-tandanya ya yang sering dikeluhkan pasien itu? Tanda-tandanya. Yang betul, yang pertama itu adalah adanya benjolan di kemaluan. Nah, pasien itu seringkali mengeluhkan benjolan itu ketika dia sedang buang air kecil, buang air besar, di mana itu butuh proses untuk ngeden. Itu selalu ya dok ya? Tanda-tanda itu selalu seperti itu? Biasanya dan itu, iya. Oke. Dan kadang dia bahkan bisa menyebutkan secara spesifik, ini loh dok, besarnya seperti bola pingpong, besarnya seperti bola tenis, bentuknya kemerah-merahan, merah muda kayak jambu ya. Itu khas sekali. Kemudian tanda lain yang juga bisa menyertai adalah rasa tidak nyaman ya di daerah kemaluan, karena kan ada yang mengganjal ya. Jadi kalau derajatnya itu rendah banget, mungkin keluhannya hanya ganjel aja. Karena adanya sesuatu yang bulging atau menonjol daerah vagina. Tapi kalau kemudian keluhannya itu parah banget, benjolan, bahkan benjolannya itu udah nggak bisa dimasukin lagi, akhirnya tergesek-gesek celana dalam, kadang diganjel sama pasiennya pakai pembalut, akhirnya jadi iritasi ya. Sampai segitunya ya dok ya? Iya. Sembarang. Gak pojokan depan sana. Saat mohon maaf ya dok ya, saat itu rahim turun dan menonjol keluar ke alat kelamin itu bisa dikatakan apakah sudah parah atau bagaimana dok? Ya jadi kalau dia sudah masuk grade 3-4 itu berarti sudah mulai parah mas, karena benjolannya sudah pasti betul-betul keluar. Nah apa yang harus kita lakukan kalau kita menemukan seperti itu? Jadi kalau kita menemukan pasien itu hanya grade 1-2, masih ringan, hanya untuk ya istilahnya ya, maka sebenarnya tidak harus operasi. Kita bisa sarankan pasien untuk melakukan Kegel exercise, senam Kegel, supaya otot-otot dasar panggulnya kembali kuat, sehingga yang tadinya untuk itu mungkin bisa naik lagi ke atas, bisa keganjel oleh otot dasar panggul yang kuat tadi. Berarti senam Kegel itu bisa termasuk jadi kayak terapi gitu dok ya? Bisa jadi gitu ya? Bisa, kalau untuk grade ringan, hanya grade 1-2 itu seringkali bisa kita sarankan sebagai terapi. Tapi kalau grade-nya sudah grade 3-4, maka kita mengembalikan tempatnya itu dengan beberapa cara ya. Bisa dengan pemasangan pesarium. Pesarium itu kayak apa itu dok? Lingkaran kayak donat gitu yang terbuat dari karet atau silikon yang dimasukkan ke dalam kemaluan, sehingga mengembalikan supaya rahim tuh naik lagi. Atau dengan operasi. Operasinya tujuannya adalah mengembalikan rahim kembali ke tempatnya, atau sekalian rahimnya itu diambil. Gitu. Tapi ngambil rahimnya asiknya adalah asiknya adalah kalau pada kasus rahim turun begini kita nggak perlu buka perut. Jadi kita kalau bisa operasi harus dinyatakan operasi maksudnya dok ya. Iya betul. Jadi operasi pada prolaps itu tidak perlu membuka perut. Operasinya bisa dilakukan dengan melalui vagina saja. Jadi nanti hasil-hasilnya itu kayak jahitan orang habis lahiran begitu, nggak kelihatan di perutnya. Gitu. Berarti bukan seperti lakukan persalinan sesar gitu, bukan ya dok ya? Di perut gitu ya? Gitu ya. Oke. Dok, gimana? terkadang kan saat persalinan itu kan ada nih kalau orang tua nih biasanya kan udah bagi yang persalinan normal ya, udah itu biasanya habis melahirkan harus pakai ini nih kayak yang
kain panjang gitu kan, apa di kayak semacam korset atau bengkungan kayak gitu ya. Apakah itu juga ada pengaruhnya, Dok? Kayak gitu. Akhirnya bisa mengakibatkan rahim itu menjadi turun gitu. Jadi gini, pasien memang sering nanya ya, Dok, saya perlu nggak sih pakai apa namanya bengkung itu ya? Boleh nggak saya Bengkung, pakai betul. stagen? Boleh nggak saya Ya, pakai stagen? stagen. Jadi sebenarnya kalau saya lihat filosofinya ya, orang tua kita zaman dahulu tuh sebenarnya yang mereka lakukan, yang mereka anjurkan atau mereka pantangkan itu sebenarnya kadang-kadang ada korelasinya loh dengan kesehatan. Jadi pada pemakaian stagen, asal pemakaian stagen kita benar, itu sebenarnya malah tidak menyebabkan rahim turun. Justru sebaliknya, malah pemakaian stagen yang benar itu akan menyebabkan kembalinya organ-organ, otot-otot pada ibu yang pasca melahirkan itu kembali seperti semula. Jadi misalnya begini ya, orang kalau hamil itu kan perutnya gede ya rahimnya ya. Rahimnya gede, akhirnya kan semua otot-otot perut itu juga ikut melar gitu. Ada yang namanya otot rectus abdominis ya. Rectus abdominis itu adalah otot di perut yang ada di sisi kanan dan kiri perut perempuan, dan dia itu arahnya itu lurus begini. Pada orang hamil, kita kan bisa membayangkan bahwa otot tadi itu kan akan melar ya. Bisa bayangkan ya, otot itu melar, kemudian akhirnya memisah gitu kanan kirinya. Jadi apa sih tuh keuntungannya kalau pakai stagen pasca melahirkan ini? Keuntungannya adalah yang otot rectus abdominis yang tadinya itu melar, misah kanan kiri, itu dia bisa gandeng lagi kanan kiri. Oh gitu. Ya, namanya kalau melarnya itu berkepanjangan, namanya itu adalah diastasis rekti. Dan diastasis rekti ini ternyata memang banyak diteliti ada kaitannya dengan turunnya rahim kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau pemakaian stagen dilakukan dengan benar, maka itu justru menguntungkan untuk kembalinya organ-organ setelah nifas itu dengan cepat. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya adalah pemakaian yang benar itu seperti apa dulu, kan begitu Dok ya? Iya betul. Jadi pakai stagen yang benar itu, stagennya itu jangan taruh di atas pubis gitu. Tapi stagennya itu harus sampai bawah, sampai di bawahnya pubis. Jadi di paha bagian atas. Karena kalau dia pakainya itu di atas pubis, itu kan malah menekan rahimnya jadi turun. Jadi menekatkan tekanan dalam perut itu jadi naik, sehingga rahimnya seolah-olah terdorong ke bawah. Tapi kalau pemakaiannya itu, stagennya itu sampai bawah, sampai di bawah pubis, maka dia akan menahan supaya rahim itu tidak turun. Dan dengan cara yang benar juga, maka rectus abdominis, otot rectus abdominis, otot perut tadi itu yang terpisah gara-gara melar akibat rahim yang membesar, itu dia akan kembali mendekat lagi jaraknya. Itu kalau dengan bengkungan ya Dok ya, istilah atau stagen tadi ya. Gimana Dok kalau dengan itu? Biasanya kan ada anu aja deh, aku pakai pijat aja supaya ini rahim nggak turun seperti itu. Kira-kira seperti itu apakah bisa ya Dok? Memang beberapa pasien tuh menanyakan, Dok, saya rasanya cancer ini. Mereka tuh bilangnya cancer ya. Cancer itu istilahnya. Bayangan mereka itu adalah rahim turun kan. Jadi apakah saya boleh pijat pada kasus cancer begini? Jadi kalau kita tadi dari medis, tahu patofisiologinya tadi kan, kenapa rahim kok turun, pasti kita akhirnya tahu bahwa obatnya bukan pijat dong. Iya kan? Apa gunanya pijat? Ternyata pijat itu tidak ada hubungannya dengan rahim turun gitu. Apa yang dipijat? Yang dipijat perutnya. Perutnya diapakan? Perutnya apakah didorong-dorong? Perutnya dikembalikan ke atas? Apakah dengan mendorong-dorong perut? Apakah dengan menarik-narik rahim ke atas itu bisa mengembalikan rahim seperti semula? Pasti tidak, ya. Karena itu sama sekali tidak ada hubungannya. Satu lagi sebenarnya kami para dokter kandungan itu, kami sangat tidak menganjurkan pijat pada perut. Kenapa demikian?
Karena seringkali pijat pada perut yang dilakukan tidak dengan cara yang baik itu malah menyebabkan terjadinya perlengketan. Jadi organ-organ kandungan itu malah jadi lengket-lengket semua, bahkan dengan usus. Oh gitu. Bahkan pada beberapa kasus itu kami menemukan adanya keluhan akut abdomen ya, nyeri perut hebat, ususnya memuntir, ususnya lengket, yang itu semua disebabkan oleh riwayat pijat. Gitu. Oke dok, mungkin tahan dulu dok. Ini ada pertanyaan dok ini dok. Oke, dok, mohon izin tanya, apakah kasus prolaps uteri ini bahasa medisnya ya tentang rahim turun. Prolaps uteri memiliki resiko CA cervix gitu. Mohon advice-nya dok gitu. Oke, ada hubungannya enggak sih? Iya, memiliki resiko enggak gitu CA cervix gitu. Oh ya. Jadi prolaps uteri itu adalah sesuatu yang berbeda dengan CA cervix. Kalau kita tadi cerita tentang patofisiologinya kan beda ya. Kalau rahim turun itu patofisiologinya adalah kelemahan dari dasar panggul. Kalau CA cervix, patofisiologinya itu adalah virus HPV yang menyebabkan cervixnya mengalami masalah ya. Adanya sel-sel ganas yang ada di daerah cervix begitu. Berarti berbeda jawabannya dok ya. Tidak ada hubungannya ini ya, gitu ya. Oke. Dok, sebenarnya saya ke pertanyaan dok ya. Rahim turun ini apakah bisa sembuh dengan sendirinya? Oke. Kalau sembuh dengan sendirinya nggak bisa. Tapi kalau kita ketahuan pada grade yang masih ringan, yaitu grade 1-2 misalnya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus tadi ya, senam Kegel itu ya. Kita harus do something sebelum grade-nya yang tadinya 1-2 itu sampai turun jadi grade 3-4. Penelitian menyebutkan kok bahwa Kegel exercise itu pada ibu pasca melahirkan itu ternyata sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya prolaps uteri. Gitu, Mas. Oke. Nah, ini ada lagi yang tanya, kalau suka olahraga, loncat-loncat atau angkat beban fitness bisa menyebabkan rahim turun nggak ya dok? Gitu. Pertanyaannya bagus ya. Saya tadi belum sampai pada faktor resiko ya. Kita masih bahas faktor resiko yang kehamilan dan persalinan saja. Ternyata ada faktor resiko yang lain. Faktor resiko yang lain itu adalah salah satunya adalah peningkatan tekanan abdominal yang kronis. Jadi peningkatan tekanan abdomen kronis itu misalnya punya sakit batuk lama, ya, yang nggak sembuh-sembuh. Atau kemudian punya gangguan buang air besar ya. Jadi bedegelan gitu loh Mas, istilahnya orang Jawa ya. Sembelit gitu ya. Sembelit, orang sembelit itu ngeden-ngeden melulu ya. Jadi tekanan intraabdominalnya meningkat. Nah, semakin kita sering melakukan peningkatan tekanan intraabdomen itu menyebabkan dasar panggul yang ada di bagian bawah itu akhirnya lemah kan lama-lama. Nah kalau itu sudah lemah, maka itu resiko untuk terjadinya kelemahan dasar panggul, resiko terjadinya rahim turun. Gitu. Jadi hal lain kalau dihubungkan dengan olahraga loncat-loncat boleh nggak? Angkat berat boleh nggak? Kan sebenarnya patofisiologinya sama ya. Kalau misalnya orang angkat berat, orang loncat-loncat, itu maka akan menyebabkan terjadinya tekanan intraabdominal dalam waktu lama, yang tentu saja itu akan berisiko menyebabkan kelemahan dasar panggul, rahimnya bisa turun. Kalau berat badan yang berlebih itu apa juga bisa menyebabkan rahim turun juga dok? Enggak kan? Oh iya, benar Mas. Jadi indeks sudah ada penelitian yang konsisten menyebutkan hasilnya bahwa berat badan yang berlebih atau obesitas itu ada hubungannya dengan kejadian rahim turun. Salah satunya kan orang kalau gendut itu kan juga harus nahan badannya sendiri segede itu kan. Maka dasar panggulnya juga akan mengalami kelemahan. Berarti overweight itu juga harus diwaspadai juga ya dok ya? Betul. Ya. Terus dok, untuk rahim turun ini apakah untuk range usia berapa ya kira-kira yang biasa mengalami hal ini?
Jadi faktor risiko yang lain ya, itu adalah usia menopause. Seringkali ini terjadi Usia pada pasien menopause. dengan usia menopause. Kenapa? Karena orang kalau sudah menopause itu estrogennya turun. Lalu apa hubungannya sama estrogen yang rendah? Jadi ternyata salah satu hal yang menyebabkan terjadinya prolaps uterus itu adalah kolagennya itu berkurang, Mas. Jadi kolagen yang kuat itu berkurang, yang ada itu kolagen-kolagen lemah. Nah, kolagen yang kuat itu ternyata sangat dipengaruhi oleh keberadaan estrogen. Karena itu seringkali pasien dengan rahim turun itu terjadinya adalah pada pasien yang sudah menopause. Meskipun kami sering menemukan pasien yang masih muda, yang ternyata bisa mengalami rahim turun. Gitu. Jadi bukan hanya pasien yang menopause saja dok ya, yang bisa menyebabkan bisa itu tadi rahim turun itu ya, gitu ya dok betul. Ya. Ya. Oke, dok, faktor genetik, apakah juga bisa menjadi penyebab? Bisa, sangat bisa. Jadi contohnya kalau ibunya dulu ada prolaps, maka mungkin dia sekarang bisa mengalami, atau bahkan bersaudara ya, yang perempuan-perempuan ternyata dia bisa mengalami prolaps. Faktor genetik juga bisa memicu juga dok ya itu ya? Bisa. Atau penyakit herediter ya, ada yang namanya kelainan kolagen itu Mas, itu ternyata juga bisa menyebabkan terjadinya prolaps pada usia yang masih sangat muda. Usia yang masih muda ini apakah memang sudah melakukan persalinan atau bagaimana dok? Saya pernah mendapatkan pasien yang belum pernah persalinan sama sekali, tapi memang dia ternyata punya underlying disease yaitu gangguan kolagen tadi. Jadi memang ada penyakit gangguan kolagen yang lemah, akhirnya lemah semuanya, termasuk kandung kemihnya pun sudah melorot ya. Dan kalau sudah kayak begitu ya memang susah, nggak bisa dilakukan tata laksana seperti dengan yang lain saja. Iya. Tadi satu lagi ya Mas ya. Iya. Operasi ya, tadi itu kan misalnya ada tindakan operasi, ternyata operasi pada rahim turun itu tidak selalu harus angkat rahim. Jadi kita bisa tetap mempertahankan rahim, misalnya pada kasus tertentu yang kita masih butuh rahim. Misalnya ternyata usianya masih muda kayak yang disebutkan Mas Timon tadi ya. Misalnya usianya 30 tahun nih, rahimnya sudah turun. Saya kan nggak mungkin ya melakukan operasi angkat rahim pada pasien ini. Atau saya tawarkan mau pasang pesarium nggak Bu? Karena pesarium itu mungkin akan menyebabkan hubungan seksual yang terganggu ya. Jadi akhirnya yang dilakukan apa? Ya operasi, tapi operasi tanpa ngangkat rahim. Karena mungkin rahimnya masih dibutuhkan untuk fungsi reproduksinya. Dia masih butuh menstruasi, dia masih butuh hamil lagi. Begitu. Jadi operasinya adalah dengan ngencengin lagi jaringan ikat yang menyangga rahimnya tadi. Jadi rahimnya itu ditarik ke atas begitu. Dengan teknik tertentu lah, bisa lewat perut, bisa lewat vagina. Tergantung derajatnya tadi itu ya dok ya, tapi ya itu ya. Betul ya. Oke. Dok, ini ada pertanyaan mungkin agak beda ini ya. Dokter, kalau pada pria ada istilah turun organ perut itu disebabkan apa ya dok lah? Agak melenceng ini. Aduh, saya tidak terlalu belajar pria ini. Makanya itu. Tapi ini kita harusnya sama ya, karena pada laki-laki pun juga ada yang namanya dasar panggul sih. Kalau dasar panggulnya lemah, dia pasti juga bisa mengalami sesuatu yang turun ya. Cuma nanti mungkin lebih jelasnya malah ini ya ke dokter urologi atau andrologi. Betul. Iya. Oke. Oke dok, jika divonis rahim turun, terus apakah bisa nantinya itu akan melahirkan kembali dok, atau melakukan persalinan kembali dok? Secara normal ya? Iya. Kalau sudah ada rahim turun dan sudah diperbaiki ya, kalau belum diperbaiki monggo, mau lahiran normal nggak apa-apa, karena istilahnya kan nanti kita sekalian memperbaiki begitu. Tapi kalau sudah rahimnya turun, sudah diperbaiki, jaringan ikatnya sudah ditoto, rahimnya sudah dinaikkan di atas, ya sebaiknya jangan melahirkan normal, karena seperti yang saya sampaikan tadi, persalinan itu sendiri akan merupakan menjadi salah satu faktor risiko terjadinya rahim turun. Sebentar dok, berarti saat rahim turun pun saat
ada bayi di dalam kandungan itu nggak ada masalah ya dok ya, nggak ada efeknya apa terhadap janin mungkin atau apa gitu. Jadi gini, kalau kita pada kehamilan mendapatkan pasien dengan rahim turun, maka itu rahimnya memang di bawah mas biasanya. Yang kita lakukan itu adalah mengembalikan rahim pada tempatnya dengan pemasangan pesarium. Karena kan kalau hamil nggak mungkin kita operasi dong. Ya, tapi nanti begitu hamilnya sudah sampai 37-38 minggu, itu biasanya dia sudah nggak turun lagi karena sudah keganjel ya dengan rahim yang besar itu ya, dengan kondisi rahim yang besar itu dia nggak akan turun. Itu pesariumnya bisa kita lepas. Dan sekalian kalau pasien mau lahir normal nggak apa-apa, lahir normal nanti kita perbaiki setelah proses persalinan terjadi. Gitu. Oke dok. Baik dok, ini ada pertanyaan lagi nih dok. Dok mau izin bertanya lagi, apakah bisa prolaps uteri itu karena terlalu keras mengejan saat lahir normal? Itu pertanyaan pertama. Dan yang kedua, bisa menyebabkan prolaps juga pada kandungan kemih dan saluran BAB nggak dok gitu? Ya, oke, pertanyaannya bagus ya. Jadi yang saya sampaikan tadi yang terkait dengan penelitian dari Prof. Budi Iman Santoso, ternyata iya kan, bahwa ngeden-ngeden yang tidak benar ya, dan terlalu lama sampai proses persalinan dari buka lengkap, ngeden-ngeden terus sampai berlangsung lebih dari 65 menit, itu ternyata memang berisiko untuk terjadinya rahim turun ya. Karena itu kadang-kadang memang kita harus memberikan edukasi yang baik ya pada pasien. Artinya kadang kita sudah mendapatkan pasiennya udah ngedennya lama banget nih, buka lengkapnya udah 1,5 jam gitu ya. Bahkan kadang-kadang sampai 2 jam, kita sudah memberikan motivasi, ayo Bu operasi aja ya, kepalanya nggak turun nih. Ya mungkin kalau nanti suatu ketika ada yang mengalami demikian, maka sebaiknya manut saja, karena pertimbangannya selain untuk keselamatan ibu dan bayinya, juga untuk jangka panjang adalah kalau ngeden terlalu lama, itu bisa menyebabkan gangguan pada dasar panggul. Gitu. Ya. Semoga terjawab ya. Ini ada lagi dok. Pertanyaannya, tanda-tanda rahim turun selain benjolan ada nggak dok gitu? Jadi untuk mengetahui deteksi sejak dini, itu. Jadi memang keluhan utama benjolan. Keluhan kedua itu rasa ganjel di kemaluan. Ketiga nyeri pada pinggang karena yang gandoli rahim itu kan ketarik ke bawah. Ligamentumnya itu loh, jaringan ikatnya itu kan dia turun ke bawah. Jadi akhirnya ketarik ya, rasa tidak nyaman. Kemudian yang ketiga itu kadang-kadang ada pendarahan karena iritasi, tergesek celana dalam atau pembalut ya. Kemudian yang kelima, jangan lupa bahwa karena ini patofisiologinya itu adalah gangguan dasar panggul, maka selain prolaps uteri, bisa jadi pasien juga mengalami keluhan yang terkait dengan kelemahan dasar panggul lainnya, yaitu dia beser, nggak bisa nahan kemih. Jadi batuk, pipis, loncat, pipis, tertawa, pipis ya. Atau inkontinensia alvi ya, inkontinensia flatal. Jadi nggak bisa menahan kentut. Itu bisa terjadi. Oke dok. Kalau ini ada pertanyaan lagi nih. Pada posisi rahim yang sudah diperbaiki, apakah bisa terjadi prolaps berulang dok gitu? Jadi sudah diperbaiki, apakah bisa kembali lagi gitu dok, turun? Sangat bisa. Kenapa sangat kok bisa? bisa? Selama faktor resiko tidak dikendalikan, tidak dihilangkan, maka prolaps organ panggul itu sangat bisa terjadi rekurensi atau kambuh kembali. Yang paling sering terjadi rekurensi itu adalah kalau kandung kemihnya turun. Rekurensinya cukup besar, angkanya di atas 30%. Karena itu, meskipun pasien ini sudah kita lakukan operasi, kami tetap memberikan edukasi. Ibu harus mengurangi faktor resiko. Ibu jangan angkat-angkat ya, angkat galon sudahlah, jangan ibu yang angkat galon ya. Kemudian, ya kadang-kadang kan ibu-ibu tuh heroik banget ya, angkat galon sendiri ya. Ayo cari orang yang bisa bantu. Atau ibu misalnya punya sakit batuk lama, batuk-batuk dikit, sebaiknya segera diobati. Atau ibu kalau misalnya kegemukan, berat badannya diturunkan. Atau kalau punya sakit sembelit, ya harus banyak makan sayur begitu. Jadi itu sangat bisa terjadi kambuh lagi kalau selama faktor resikonya tidak dihindari atau dihilangkan.
gitu Mas. Oke, ya ya, semoga terjawab. Ini pertanyaannya semakin malam semakin ini dok. Panas. Ya iya. Oke dok, ini ada lagi nih. Pemeriksaan rahim turun ini, itu apakah berupa USG atau bagaimana dok? Jadi dengan pemeriksaan fisik biasa itu bisa. Karena itu dokter kandungan pasti akan melakukan proses inspeksi ya, ngelihat nih rahimnya Proses yang turun inspeksi kayak apa sih? Iya. istilahnya. Terus Oke ya dok. ya dilihat nih rahimnya turun bener nggak nih, Ya. benjolannya ada di kandung kemih, di rahim atau di rektum ya. Kemudian nanti ada skala pengukuran yang namanya POPQ. POPQ itu prolaps organ panggul, pelvic organ prolapse quantification. Jadi untuk mengetahui derajat dari prolaps organ panggul, dan itu nggak perlu USG, tapi dengan melakukan pemeriksaan dengan melihat atau melakukan palpasi, dipegang-pegang begitu. USG bisa, tapi USG itu bukan hanya sebagai pemeriksaan penunjang gitu. Pemeriksaan utama harus tetap dengan pemeriksaan fisik, yaitu dengan melihat langsung, memegang langsung, dan melakukan pemeriksaan dengan mengikuti skala POPQ. Oke, berarti USG itu sebagai salah satu penunjangnya gitu dok ya? Iya. Iya. Oke dok, tadi pertanyaan apakah wanita dengan riwayat pernah mengalami rahim turun apakah bisa hamil kembali? Itu tadi pertanyaan, jawabannya adalah bisa ya dok ya? Hamil. Iya, hamil kembali. Oh bisa. Banyak loh pasien yang masih muda, kemudian rahimnya turun ya. Kemudian karena kalau kita pasang pesarium kan nanti nggak nyaman hubungan, akhirnya kita operasi, tapi operasinya bukan angkat rahim. Operasinya kita kencengin tuh jaringan ikatnya supaya rahimnya naik kembali ke atas. Ternyata 6 bulan kemudian hamil. Ternyata 1 tahun kemudian pasiennya hamil ya. Ya itu alhamdulillah, tapi itu memang bisa terjadi, sangat mungkin. Terus lahirannya gimana dong dok? Ya kalau dia sudah pernah diperbaiki seperti yang saya sampaikan tadi, mending persalinannya adalah dengan tindakan operasi sesar. Karena bukan tidak mungkin nanti dengan proses persalinan yang tidak menyenangkan ya, tidak menyenangkan dasar panggul, nanti prolaps organ panggulnya bisa kambuh kembali. Gitu Mas. Baik, gitu. Oke, dok, pencegahannya dok, kira-kira seperti apa sih gitu, supaya rahim ini tidak turun gitu dok? Pencegahannya ya tentu saja menghilangkan faktor resiko ya. Jadi mungkin lahiran jangan sering-sering dong. Kemudian kalau hamil bayinya jangan gede-gede ya. Atau yang ketiga kalau ternyata kemudian persalinannya sulit ya, dirasa sulit misalnya ngeden-ngeden nggak lahir gitu ya, dokternya bilang Bu operasi aja udah lebih dari 1 jam ya nurut aja, karena nanti bukan hanya membahayakan ibunya bayinya, tapi juga jangka panjang mempengaruhi kualitas hidup karena terjadinya kerusakan dasar panggul tadi. Kemudian pencegahan lain yaitu mengurangi faktor risiko yang lain, misalnya batuk lama dikurangi, sembelit diobati, ya jangan angkat-angkat berat badan jangan terlalu naik, jangan obesitas, seperti itu sih kira-kira. Ya. Oke dok. Oke dok, ini masih ada waktu ya? Oke, dok, masih ada 10 menit ini. Peranakan turun atau rahim turun ini sangat berbahaya berarti dok ya untuk para wanita ya dok ya. Kira-kira itu sebenarnya apa ya? Tadi kan penyebabnya sudah disebutin bahwa salah satunya adalah faktor resiko tadi ya dok ya. Selain faktor resiko itu ada lagi lainnya nggak dok? Apa itu dok? Jadi sebenarnya gini, rahim turun itu bukan penyakit yang mengancam nyawa ya. Beda dengan kanker serviks misalnya ya, kanker serviks, kanker payudara itu adalah penyakit yang mengancam nyawa yang bisa membahayakan kelangsungan hidup yang mengalami itu. Kalau
rahim turun, prolaps organ panggul, entah itu kandung kemihnya yang turun, rahim turun, atau rektumnya yang melorot ya, itu tidak mengancam hidup, tapi dia mengurangi kualitas hidup. Jadi quality of life-nya itu yang jadi tidak baik. Ya. Akibatnya apa ya? Akibatnya sehari-hari pasti dia tidak nyaman lah. Tidak nyaman, ganjel kemana-mana ya. Kemudian penjualan keluar, jalan tidak nyaman, buang air kecil terganggu, kantor terganggu, bahkan ini juga bisa mengganggu yang namanya hubungan seksual. Oke. Itu salah satu ciri-cirinya ya dok ya, gitu ya dok ya. Iya. Ini tadi ada pertanyaan lagi dok. Dok, satu lagi terakhir, untuk kasus prolaps uteris berapa persen bisa hamil atau malah tidak bisa hamil? Tadi jawabannya bisa hamil ya dok ya. Cuman berapa persen ya gitu? Wah, persentasenya itu persentase. Yang jelas kalau memang usianya masih muda sebenarnya sangat amat memungkinkan gitu dok ya. Tidak terlalu ada korelasi antara prolaps uteri dengan gangguan infertilitas. Masih bisa hamil kok. Jadi jangan khawatir ya dok ya. Jangan khawatir. Iya, jangan khawatir, jangan takut ini. Oke dok. Dok, terakhir nih dok, kira-kira pesan untuk para merders yang telah mengikuti live talk kita malam hari ini dok. Ya, pesannya adalah save your pelvic floor ya. Jadi jaga kesehatan dari dasar panggul kita. Dasar panggul kita kalau tidak dijaga dengan baik, kalau misalnya mengalami kelemahan, kerusakan, ya tentu saja akan menyebabkan terjadinya keluhan, mulai dari rahim turun, kandung kemih turun, rektum turun, atau bisa menyebabkan beser, bisa menyebabkan ketidakmampuan menahan buang air kecil, ketidakmampuan menahan berkemih, ketidakmampuan menahan kentut, maaf ya, atau bahkan bisa menyebabkan gangguan fungsi seksual. Jadi save your pelvic floor, caranya bagaimana? Ya dengan cara mengurangi faktor-faktor risiko yang bisa menyebabkan gangguan atau kerusakan atau kelemahan dasar panggul. Apa saja itu? Seperti yang saya sebutkan tadi, melahirkan jangan terlalu sering. Kemudian kalau persalinannya susah, jangan dipaksakan untuk lahir normal. 3, kalau hamil berat badan bayinya jangan gede-gede. 4, faktor risiko yang meningkatkan tekanan intraabdominal dikurangi, jangan angkat berat, jangan suka sembelit, batuk lama harus diobati ya. Kemudian jangan lupa turunkan berat badan. Satu lagi adalah Kegel exercise itu ternyata bisa membantu menurunkan risiko terjadinya gangguan pada dasar panggul termasuk rahim yang turun. Rahim turun. Ya, begitu Mas. Iya. Oke, terima kasih Dokter Eti sudah bergabung dengan kita malam hari ini. Merders sekalian, bahwa kita harus mengetahui gejala rahim turun sejak dini bisa membantu proses percepatan penyembuhan. Karena dengan mengetahui kondisi sejak dini, maka dapat segera tertangani dengan baik dan dapat menurunkan tingkat resikonya. Gitu. Oke, akhir kata, terima kasih dok sudah bergabung dengan kita malam hari ini. Terima kasih banyak ini berbagi informasinya, edukasinya, seperti itu. Ya, baik dokter dan merders sekalian, sampai jumpa di live talk kita berikutnya. Saya Angga Jaya pamit dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih dok. Yuk, sama-sama. Waalaikumsalam.